bercanda-canda saja, sebab ketawa itu obat. Jadi kalau kita ingin sehat, tertawa, tapi jangan tertawa sendiri. Kecuali kalau lihat handphone aja lucu, lepas aja, lepas, supaya recovery anatominya cepat. Gigir-gigir, karena dua-duanya sehat. Sudah diklaim dalam duta baru Cina. Jadi coba lihat, ada foto viral dulu, bagaimana beraninya menjaga pantai Vietnam menabrak kapal angkatan laut kita, dan angkatan laut kita cuma bawa senjata, cuma teriak-teriak jancu. Jancu itu bahasa Jawa Timurnya, bahasa Bugisnya Tailaso. Jancu, tapi senjata tidak dimiliki. Padahal dia ada di wilayah teritorial kita. Kalau orang Bugis tentaranya itu campur, habis itu, tak kuring-kuring semua orang Vietnam. Betul tidak, Pak? Betul. Jadi itu bagusnya. Kita punya sejarah kejayaan orang Bugis. Orang Bugis itu seluruh kesultanan Islam dibantu oleh tentara Bugis. Mulai dari Karaeng dan Leso ada juga Bugis. Bayangkan itu, Kesultanan Mataram Jogja itu pasukan Bugis. Makanya di Jogja itu ada dua suku, ada Daengan, ada Bugisan. Bugisan itu tentara Bugis. Di Kepulauan Riau dan Riau itu ada Raja Ali, raja. Kalau sudah disebut raja itu Bugis. Raja Ali Haji, pencipta Gurindam 12, Ogi. Raja Fisabilillah yang namanya dalam airport Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu Bugis. Karena Melayu namanya Tengku Sultan. Tapi raja itu ada Ogi. Jadi dulu seluruh kesultanan Islam itu, penaklukan sultan Islam itu dibantu oleh tentara Bugis. Lalu mereka kawin-kawin, lalu ada turunan-turunan. Siapa yang sudah pernah ke Pulau Penyengat? Jepri. Nah, itu bawa akadis semua ke luar negeri, bawa anak-anak kebudayaan ke Pulau Penyengat, ya. Dia ini peran orang Bugis, Raja Ali Haji, Raja Fisabilillah. Itu masjidnya itu dibuat dari 1 juta bahkan sampai 2 juta telur. Karena dulu belum ada semen yang bisa melem pasir-pasir itu dari kulit telur. Jadi hampir 10 juta telur membuat masjid Pulau Penyengat itu. Nah itu orang Bugis menjaganya karena turunan Raja Ali Haji, Raja Fisabilillah. Jangan lupa slide pertama, slide pertamanya. Nah ini 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.094 kecamatan, 82.055 desa kelurahan, nagari 2/3 wilayah desa dan lautan, 95 juta kilometer panjangnya, 3 negara berbatasan di darat, 10 negara berbatasan di wilayah laut, 6 agama yang diakui, 1.340 suku bangsa. Kalau di Wajo ini selain Bugis ada sub-sub etnis. Kayak di Bulukumba ada Kajang, ya kan? Di Minang Joko ya, mana-mana Ogi. Jadi pada kita tidak tahu, mereka tidak pasti semua. Ada kawan ini. 719 bangsa daerah memiliki 3 zona waktu, barat, tengah, timur, 2 musim. Bayangkan. Anda kalau ke Eropa di musim dingin, mulai dari bulan pada suhu ekstrim minus 34 derajat. Itu hanya di hotel. Keluar pergi beli minuman, itu kayak membeku. Di depan salju. Dulu saya bawa sirup ke Bulgaria, ke Sofia. Ambil itu salju, taruh sirup. Karena yang paling bersih itu salju. Makanya Nabi mengatakan min salji dan barat, dengan air salju dan air laut. Jadi salji itu sangat bagus ya Ustaz ya. Ini Pak Sekjen As'ani, As'ani kan susah. As'ani ya, kayak As'ani ya. Nah itu muridnya Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalil yang mendirikan Darul Da'wah Wal Irsyad. Di sini semua pusatnya di Sengkang. Betul pidato saya tadi Pak. Ini negeri ulama, negeri andai durta, negeri para kiai, sesepuh agamawan itu di Sulawesi Selatan itu berasal dari Sengkang. Kalau nama Sengkang itu dekat-dekat dari negeri Cina, ya.
Sengkang, ya. Sengkang. Terus, nah ini ada tenunan Timor. Ini noken ini. Orang Papua meletakkannya di kepala. Ada anaknya, dia taruh di kepala. Ada anak babi, dia taruh di kepala. Masih begini, alat tenun kita di bawah kolong rumah? Di atas atau di bawah kolong rumah? Di atas atau di bawah? Ada juga di atas, ada juga di bawah. Oke. Terserah kalau ada rumahnya di bawah, di bawah. Biasa, kenapa arsitektur rumah bugis itu 2 lantai? Rumah panggung. Karena semua olok-oloknya orang tua kita dulu biasanya di bawah di situ. Dan kenapa orang bugis sering bakar dupa? Untuk mengantisipasi bau kotoran hewan yang dari bawah. Makanya bakar dupa bukan untuk hantu jin dan berdoa melalui asapnya dupa ini muslim. Berdoa itu hotline ya Kiai ya. Iya karena dulu. Iya, itu keramat berdoa dengan keramat. Dalam tubuh saya belum tentu selamat. Hotline, iya karena dulu. Iya karena saya. Ini hari Jumat, ada tausiah sedikit. Yang kedua al-ikhlas, Allahu Somad. Seluruh keinginan cita-cita harapan bergantung pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Enggak usah tanya-tanya, langsung. Ini enggak perlu kamu juga lulus. Pertama sudah musik, mati kafir. Nabi aja kalau kita pergi ke Madinah haram. Jangan berdoa ke arah kubur, berdoa ke arah pernah dikubur kepalanya oleh askar. Itu yang berkali itu begitu. Ke makam Nabi saja kita dilarang menghadapkan doa kita, apalagi yang bukan Nabi palsu dan terus. Nah ini tadi Ibu tanya, apa itu budaya benda, tangible, apa itu budaya tak benda? Itu budaya. Kalau bisa, kalau ada prestisnya di kopi. Ya. Jadi warisan budaya bersifat kebendaan, berupa cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, bla 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 bla. Rasa sewa. Kita ada 4. Borobudur, Prambanan, situs manusia purbasangiran yang hampir lengkap. Dan yang keempat Subang. Nanti yang kelima nanti Ombilin Sawarunto. Lalu kita usulkan kota tua Jakarta ditolak karena Ahok melakukan reklamasi di Pulau Konus, Cipil, Belok dan Bidadari. Nah, apa itu budaya tak benda? Budaya tak benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud. Jadi yang, kenapa ini? Katiri Solon atau apa namanya? Sikapro yang seperti Dika dengan Loka Sanggara, Sitampolo dengan Berongkong disebut budaya tak benda. Padahal ada bendanya. Yang tak benda itu adalah ide penciptaannya. Jadi ide tidak dilihat tak? Saya juga protes, ada bendanya, dibilang tak benda. Baju yang Ibu pakai itu juga tak benda. Gelang-gelang, jarum pentul tak benda, celana dalam tak benda. Ya betul, walaupun yang ditutup itu benda. Ada budaya tak benda. Iya betul, seluruh pakaian dalam maupun di luar itu tak benda semua. Tapi yang dia tutup benda. Ya kan? Kalau tidak pakai tak benda, maka tidak akan terlindungi yang benda. Dan itu dipelihara. Karena disitulah awal pertamanya manusia bisa dikembangkan. Terus, nah ini ada warisan budaya setelah hasil karya dan ekspresi budaya yang mencerminkan keragaman budaya masyarakat Indonesia dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Tadi coba lihat anak-anakku tadi pakai apa itu? Bugis ya? Itu baju bodoh atau apa? Nah, kalau baju bodoh yang tidak islami pasti transparan. BH-nya kelihatan.
Tapi karena ada Islamnya kita orang Bugis dilapisi supaya tidak kelihatan. Dan kalau yang berguna busana muslimah, baju dolonya harus tambah dengan kaos di sini, ya kan? Baju busana muslimah itu tidak boleh ketat dan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ada yang tutup kepalanya, pakai jeans ketat, ya, kaos oblong, pantatnya yang menonjol kelihatan, sama seperti telanjang, tak perlu ditutup rambutmu. Karena baju kurung, hijab, min jalabibihinna, ayudni ada ayudnina alaihinna, al-ahzab 59, okay. Min jalabibihinna itu tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Makanya yang syar'i itu menutup semuanya, supaya kalau ada yang melihat tidak terasa. Kalau yang tubuh yang pakai jeans, nungging di depan kita, itu laki-laki pasti membayar celana yang ini. Apalagi laki-laki Bugis. Sedikit saja di besok, baliknya wanita langsung terhubus. Warisan budaya benda, warisan budaya tak benda, warisan budaya tak benda. Tinggal di kopi saja deh. Terus. Nah ini benda. Nah ini kan, ini zaman Hindu. Kalau Borobudur itu zaman Buddha. Jadi era pertama itu era Buddha. Prambanan itu era Hindu. Walaupun Prambanan itu adalah menantu yang membuat Borobudur. Ya, ada lorong jonggrang segala macam. Sudah pernah ke Borobudur? Berani? Prambanan? Jogja sudah. Di situs manusia purba Sangiran. Nah itu nenek moyang kita yang 75.000 tahun. Ya. Dulu kan ada Homo erectus, baru Homo sapien. Jangan salah sebut Homo erectus. Homo erectus, Homo yang ereksi terus menerus. Benda. Terus, coba lihat sebelum tadi ada kris. Bugis menyimpan kris kan? Ada nggak seperti ini kris orang Bugis? Ada nggak? Tampi. Ini namanya tampi. Beda dengan kawali. Pak Sudirman. Siapa yang bawa kawali di sini? Kita adu rival. Ini dipegang oleh sultan-sultan ya. Tapi ada juga kawalinya toh. Ayah saya itu sampai 10 kawalinya. Kalau keluar pakai kawali. Dan uji kepal dengan teman-teman. Saya nonton. Ditusuk tidak tembus. Saya bilang apa yang dirancang? Keyakinan juga itu. Jadi dari mantap kok tentang sesuatu pasti jadi. Kalau tidak mantap kok jangan memang coba-coba tembus perutmu itu. Yang di situ ada keyakinan. Sama seperti bunyi hadis qudsi, ana idzalli abdi. Allah itu tergantung sangka-sangka hamba. Kalau dia doa, diterima. Tidak diterima. Kalau sudah sangka-sangka tidak diterima. Tapi kalau sudah yakin, jangan bukan bodoh. Terus, jadi kris itu, kawal itu tak benda juga. Bukan karena benda kawalinya, tapi ide pencipta. Dulu saya pernah dengar waktu kecil, bagaimana kawali itu dibuat untuk balas dendam. Karena ayahnya dibunuh, ada anak yang setiap hari dengan badiknya itu dibersihkan dengan lemon. Sampai dia dewasa dia balas dengan kris bapaknya. Tapi itu tidak Islam. Bagus dimaafkan daripada kita balas. Sebelum Islam masuk di Bugis, memang begitu cara kita. Tapi ya yang dipasarkan kita, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Mampu. Jadi hampir orang Bugis tidak bisa tahan. Mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Tapi kalau sudah sirik kadang tidak bisa dimaafkan. Nah, bertolak belakang dengan kita. Karena yang memaafkan dan menahan amarahnya itu surga ya surga. Jika orang bertakwa dan
membiarkan suaminya kawin lagi. Tapi padahal itu kan berat. Tidak bisa kami mengadopsi itu. Kami tidak mau ada saingan. Ya tapi surga balasannya. Kami kan masih banyak sunnah-sunnah lain yang mencapai surga. Iya tapi banyak semua dasar latih ya. Dan kalau ada itu ya bukan surga imbalannya kipas angin. Jadi itu hadis itu muttafaqun alaih. Wanita yang membiarkan suaminya kawin lagi surga. Kalau masih ada Allah yang disembah, kalau masih ada Allah yang disembah, maka saya perintahkan istri ini menyembah suami. Betapa tinggi derajat suami. Dalam hatinya itu. Coba aku pikir saya potong kamu. Tapi memang ini surga. Tapi kalau wanita tidak mau surga ya terserah. Ini penggunaan batik, noken, terus diski. Siapa? Operator. Oke, ini ya, ini rumah gandang. Ini Melayu itu Bugis. Bugis itu Palembang ya. Oke, terus yang ini. Jadi perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ini ada perlindungan, protection. Di sini ada development, pengembangan. Di sini ada pemanfaatan, utilization, dan di sini ada guidance, pembinaan. Siapa punya tugas itu? Pemerintah, Pak Kadis. Itu regulator. Tadi sudah saya tanya, ini nomenklaturnya pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan sedikit cuma 1,3. Pendidikan berapa? Berapa pendidikan? 20 miliar. Kebudayaan 1,3 miliar. Antara lain dan pendidikan bekerja sampai Desember tanpa henti. Kebudayaan sudah main domino kamu di kantor. Habis cabut. Nah, dia cuma lihat teman-temannya sektor pendidikan. Pekerjaan terus. Cobalah diangkat 5 miliar tahun depan pendidikan diturunkan. Karena ada kan program maestro masuk sekolah, budayawan masuk sekolah, seni tradisi masuk sekolah. Dan saya minta Pak Kadis, semua anak-anak yang bertalenta, bertampil dimanapun harus diberikan insentif. Oh tidak ada perintahnya, bikinkan perintah. Silakan dia. Seperti ini. Ini harus Pak Kadis ya. Di samping sudah janji bayar berapa, tambah lagi ongkosnya. Jangan pikir Pak Kadis. Ya. Terus 142 ya. Ini tahapan-tahapan nominasi. Terus untuk warisan dunia. Terus terima kasih. Terus saja terus terima kasih. Ya. Sudah. Kalau festival Danau Tempe nanti ada persembahan-persembahan yang bagus, kita nanti akan minta duta besar negara-negara kita di negara Indonesia di luar negeri untuk diundang pada festival mereka. Tahun ini ada beberapa kabupaten kota mereka sendiri yang biayai perjalanannya itu hadir pada International Festival di Baku, Azerbaijan bulan September. Ya. Ada yang hadir di Mesir, bayar sendiri. Ya. Ada yang hadir di sini. Nanti kalau 2020 bagus kita akan hadir di Baku, Azerbaijan. Makanya kasih anggaran perjalanan dinas budaya. Dipimpin oleh Pak Kadis ya. Mudah-mudahan masih di situ. Nanti sudah jadi asisten Sabrina nanti ya. Tahun 2020. Ada pertanyaan sebelum kita ke masjid? Ayo Bu, Bapak. Ini sudah 11.43. 12 kalau ada tanya sama staf saya, Ruli, Rizky, Desi. Mana Desi tadi? Lisa. Ya. Ini kadang ya Lisa. Lisa marga apa dong? Kalau orang makan itu tulang itu amon, lamat. Mungkin dalam etika Bugis ini terselip, terhilangkan, mohon maaf itu. Saya tidak minta maaf, tapi berita Islam itu memaaf.
wal 'afina 'anil nas. Apalagi ini masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya karim. Ajarnahu wa iyyakum min aidin wa faizin wa antum khair. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ingin makan semua ini, tapi Masya Allah manisnya luar biasa. Saya punya gula itu sudah 300 lebih. Laki-laki yang gulanya sudah tinggi itu macet. Macet ya? Ya, tidak bisa dibongkar. Sebagai Soekarno, habis satu kawin lagi. Dia sehat. Dan kalau orang dengan Soekarno itu mau minta terus, banyak. Itu Soekarno. Itu pertanda orang cerdas. Dan Soekarno tidak munafik. 3 hari pacaran, dia langsung lamar dan dinikahkan dengan orang. Dicaci maki oleh Fatmawati, dicaci maki oleh ini dan masih, dia tidak boleh kawin. Karena dia ya, tapi hampir sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan permohonan maaf. Saya diminta Pak Bupati bersama Pak Direktur untuk menghadiri ke Pasanggerahan. Jadi saya nanti minta izin sama beliau bahwa ada juga menteri saya yang berkisar pada warisan budaya motif ini pasarnya warisan budaya wajib. Apapun yang pertama dibuat oleh budaya kita orang Bugis itu pasti pertama kepada Tuhan. Itu. Nah, balot tetong. Baru setelah balot tetong ada namanya balomakalu. Jadi balot tetong ditambah dengan balomakalu itulah melahirkan lobang. Ya, itu yang melahirkan lobang. Nah, lobang itu dimodifikasi lebih kecil lagi namanya baloreni. Ya. Baloreni itu ya diperuntukkan untuk perempuan. Ya. Karena wilayah kekuasaan perempuan Bugis itu hanya di dalam lingkup rumah. Makanya itu boleh, maka dia tahu apa nama kunreye. Ya. Itu. Ya. Kurenewe lubang karena dia luas. Ya. Selanjutnya Mariam. Ini ya orang Bugis ya. Dari Meriam jadi Meriam ya. Jadi Meriam. Karena orang Bugis itu ya dia lewati Ambon, dia tidak sampai di Bandung. Orang Bugis itu. Kalau disebut Ambon dia bilang Ambon. Disebut Bandung Bandung. Ya, jadi itu modelnya. Ah ini model Meriam ini ya yang dibikin ya. Selanjutnya kawali. Kawali ini sudah masuk juga warisan budaya tak benda dari Selatan. Ya itu kawali. Ya. Lanjut Wise. Ya. Dayung. Ya. Lanjut semangki. Nah ini yang semangki ini yang kalau semangki dulu sudah ada tetapi modifikasi barunya ini kita ini ya. Nah, lanjut pucuk. Nah, pucuk. Ya. Saya kira ini kalau mau dibikin baru pucuk ya ini jadinya. Ya. 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 Ya, pucuk itu ada berbagai macam, ada pucuk rebung, ada pucuk sikadang. Ya, nanti beliau barangkali sudah jelaskan mana pucuk rebung, mana pucuk sikadang. Ya, ada itu. Ya, lanjut kecapi. Ah ini
Ya, model kecapi. Lanjut, timpal aja. Ya. Ini balok timpal aja. Ya. Jadi saya kira ini motif yang ada ditawarkan, dan kalau bisa sedapat mungkin ini motif ini kalau sedapat mungkin bisa 2 tahun lah, kita setiap 1 tahun ada 2 motif yang kita bisa lestarikan. Ya, kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi yang mencintai hasil kita? Ya. Nah, barangkali ini yang bisa saya ini masih ada sudah Pak. Nah, sudah Pak ini jadinya. Ya. Lanjut, lepa-lepa. Ini lepa-lepa perahu-perahu kecil, ya. Ya. Mempelari lopi, ya itu perahu kayu. Ya. Bulu alatnya tempe, nah ini modifikasinya. Ya. Lanjut, tosora, ah ini baru tosora. Ya. Nah, kebetulan ini yang sudah rusak, sebenarnya aslinya ini tidak bisa lagi dianukan karena kena airnya ini. Begitulah barangkali tosora mungkin mau selalu banjir akhirnya bisa tersalur melalui sutra ini, karena dia datang ke Sengkan untuk terutama Pak Gurnia, tentunya teman saya yang banyak bergelut di situ dan ikut semua yang tinggal. Memang ini pengelolaan manajemennya. Kami di bidang kebudayaan tentu tugas kami bagaimana hal ini bisa aktualisasikan tentunya. Dan selanjutnya kembali kepada pengusaha-pengusaha. Tadi saya sudah banyak mendengar ceritanya terkait dengan ini, mulai dari masalah bahan baku, kelangkaan. Ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Karena kalau sudah ada itu memang berat hukumannya kalau ada orang yang coba-coba mencontoh atau memproduksi. Sama dengan tongkonan, tidak boleh sembarang orang membuat baju yang gambarnya rumah Toraja. Itu sudah ada hakimnya. Kapan ditemukan bahwa Anda mencoba juga membuat mensablo, itu tidak bisa kita dahului karena dia sudah ada pengakuan. Begitu pula nanti kalau karena di teman-teman di kesukaan mungkin belum ada memang kita satu pun corak kita yang mendapatkan pengakuan dari hakim. Yang kita dapatkan ini mengenai warisannya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa tidak ada lagi kabupaten lain yang boleh mengatakan bahwa sutra itu dari Sopeng, misalnya. Mohon maaf kalau ada Mas Sopeng, sutra itu dari Bone misalnya. Pengakuannya Wajo yang punya, seperti yang diserahkan tadi Bapak Bupati ada 4 yang menyusun tentu yang lainnya. Bahkan teman dari Bone kelakar waktu di Jakarta aja lebih ngelusuh Wajo waktu berpada itu. Saya lihat selalu Wajo yang selalu ini ya, mungkin karena Bapak Direktur mungkin ada hubungan ya, emosional dengan Wajo, sehingga kalau sampai di medianya mungkin ya mohon maaf ya, seperti itu yang terjadi. Saya bilang Pak Kadis Bone aja musuh di Rwani ke BPA waktu itu Bone sedikit dan studi jadi tidak apa-apa kan, sama dengan etnisnya sama, tapi mungkin ini bagi mudah ya. Tapi tentu seminar kita ini tentu kita tidak mengharap seperti apa yang disampaikan oleh melakukan mahasiswa ya. Oh, kita hanya sekedar seminar tapi tindak lanjut outputnya di saat ini. Makanya ini diadakan oleh pihak kementerian tentunya dan melihat langsung ya, apa yang kita lakukan ini, dan memang itu nyata ya. Bagaimana ini titik
tapi akhirnya mengangkat, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, hubungannya dengan tema yang kita angkat ini. Dan tentu ini sudah kita rasakan, ya, masyarakat persaudaraan Waduk, ya, sudah sebenarnya kalau dari sisi sosialisasi, tanpa sosialisasi sudah dikenal, ya, cuma terkait dengan mengenai kendala-kendala itu masalah produksinya itu. Jadi dengan pemikiran-pemikiran kita pada hari ini, nah, itu akan menjadi perhatian tentunya. Dan alhamdulillah dengan kehadiran Bapak Direktur, ya, pada kesempatan ini, ya, ini pembahasan di legislatif nanti di DPR, ya mudah-mudahan Pak Pak Sulit, ya, bisa bertambah ada Pak perencanaan, kalau ini menjadi perhatian, ya. Dan kasihan banyak tadi yang disampaikan oleh Ibu seperti rumah yang baru Lapangan Merdeka itu sudah bisa masuk cagar budaya, itu masih Belanda, bukan Belanda, tapi sampai sekarang belum ada. Ya, itu tidak mohon diusul, termasuk beliau tadi menyampaikan supaya sejarah, ya, mengenai Arun Matua pertama yang masuk Islam, ya, tolong itu ada bukunya. Nah, itu. Jadi mengenai biaya untuk penerbitannya Pak tadi dengan langsung, ya, tinggal bagaimana kita meramu ini dengan sumber-sumber yang masih ada untuk kita libatkan di akademis perguruan tinggi yang ada di kita, termasuk yang di Pesora. Ya, semua kita selalu dengar ceritanya, tapi pada saat diminta mana secara fisik, mana punya misalnya, kalau kita hanya bahasa tutur terus, ya udah pembahasan Pak Sudi lagi yang nyambung, ya. Misalnya jadi, ya, sama itu. Kalau berbagai hal hubungan dengan titik-titik tanggal, tempat, kalau saya ditanya, tentu saya balik bertanya ke Pak Sudi, ya, yang tahu mengenai itu. Ya. Sama halnya waktu kedatangan Pak Pelaksana Gubernur, ya, sampai dia pertanyakan semua apa-apa yang ada di hadapannya. Kalau hal seperti ini kita tidak boleh mengarang-arang. Alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Direktur, hubungannya kita dengan Malaysia adalah hubungan sejati. Lebih tahu bahkan keluarganya di Johor yang masih pegang sekarang Johor itu masih itu semua. Kalau kita ke Johor pasti dia tidak sejarah kita. Ada beberapa pemerhati budaya menghadap kita untuk melihatkan di mana titik awalnya itu namanya Waduk, kan sekarang belum ada. Nah, dia mau supaya ada keperda, ada pergub yang menunjuk bahwa disinilah Waduk pertama. Kita tahu bahwa di Pesora, tapi di mana titik awalnya? Ya, cuma dia kasih gambaran antara makam ini dengan makam ini. Nah, di situ mula awal dilantik yang pertama saya memang kalau kita dengar ini semua yang masih ada, memang kita merasa ini nantinya. Kalau sudah tidak ada semua itu, ini ya. Saya kira itu dapat saya sampaikan tambah. Saya singkat saja. Saya sangat mendukung kami seperti juga Jember. Kalau kita bicara Jember, ada Jember Art Festival. Kita bicara Pekalongan, Batik Pekalongan. Secara Waduk sekarang itu semua harus ikut di situ, partisipasi diperlukan di situ. Misalnya kita sudah mulai memakai tidak hanya baju, tapi misalnya pin dari sutra
tasnya itu sudah ada motif sutra. Dan di bandara-bandara, terutama di bandara Makassar, itu kan punya Sulawesi Selatan, kita beriklan di situ bisa mengambilkan di situ semua lini itu diberikan motif. Kalau kita mau mengambil sutra, tapi kan tidak hanya sutra bisa yang lain, tapi memang di sini yang terkenal adalah sutra. Bisa juga misalnya dari makanan seperti Palembang, lalu kita bicara mekanik kan banyak lagi itu. Jadi nanti setelah selesai seminar ini kita akan menerima rekomendasi dari Pak Kadis yang akan kita dari pusat, kita akan memantau terus apakah rekomendasi itu dijalankan. Nanti itu nanti terkait dengan kemajuan budaya Wajo itu sendiri. Itu saja. Semoga Wajo lalu sutra, kalau kita bicara sutra, Wajo langsung apakah pikiran kita semua langsung mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Itu saja. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan informasi kepada Ibu hubungannya dengan festival yang memang perlu untuk mengangkat sutra itu. Kemarin kami sebenarnya wisata proaktif di bidang itu. Kemarin pada saat kita pawai sutra, kita kemarin pawai sutra dengan mendapat penghargaan dari MUI yang tadinya waktu kami ke MUI dia katakan kalau Anda mau mendapatkan piagam terkait dengan pawai sutra itu memang belum ada, yang ada songke karena catatan harus lebih dari 2.000 maksimal 2.500. Tapi apa yang terjadi Bu? Yang terjadi 13.000 pesertanya penuh sehingga semua pakai sutra. Bahkan ada yang keluarkan itu yang dia pakai waktu dia kawin pengantin. Semua sutra dan ibu itu sudah dikembalikan karena rata-rata kami berhitungnya kemarin bahwa semua rumah tangga yang ada di Wajo ini pasti di lemarinya ada sutra, mulai dari yang tahun sekian dan memang pada saat itu keluar di harian. Nah mungkin berkumpulan itu nanti ya ada seperti itu kita mulai karena memang di banyak tempat kan khususnya pawai sutra ini supaya setiap tahun itu terbarui bahwa ada lagi artinya mengundang semanjang akan menyaksikan dan tentu berbelanja sutra. Tambahan terima kasih. Saya kira ini tadi yang kita sudah dengarkan semua. Dan yang terpenting di sini kami dari Dinas Pendidikan akan menunggu respon dari bapak-bapak, terutama dari Raji, ya, dan juga dari mahasiswa. Mudah-mudahan proaktif juga membantu kita, terutama ya, mahasiswa itu mendesain kain ini ya, mendesain menjadi pakaian hari-hari ya, supaya kita tersosialisasikan ke daerah lain ya. Ini nanti saya bersama Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan akan membentuk tim perumus yang akan mengkomendasikan nanti kami mengundang ke Dinas Pendidikan, nanti ada beberapa yang dari Bupati, yang dari Ketua Agama, ya, karena ini masih juga bapaknya yang memposisikan hukum adat. Jadi kalau dipakai masih panjang, ya barangkali itu menjadi juga rekomendasi. Sebenarnya kita nanti rekomendasi ini mengacu kepada informasi dari sampaikan. Ya, agar kita ada ikatan, ada yang mengikat, dan kita akan dibantu oleh kementerian. Insya Allah saya akan berusaha
sama Pak Kadis untuk mengawal ini apa yang ada di daerah kita, supaya jangan ada yang ditinggalkan atau ya korban dari kita sendiri. Ya. Dan ingat, yang saya ini yang saya perjuangkan adalah Pak Bendaya. Yang lebih ini yang bersentuhan dengan pengrajin adalah tugas daripada penindak, dan tidak mungkin kita ambil tugas daripada penindak. Ya. Saya enggak juga penindak, tapi kayaknya tidak ada. Ya. Oh, sorry, maaf. Ingat ya. Dan itu kami tidak akan mengambil tugas daripada penindak. Kami adalah berkisar pada warisan bahwa ini adalah karya leluhur kita. Kenapa kita mau abaikan? Kenapa kita mau tinggikan? Ternyata leluhur kita pernah dulu lebih hebat daripada ini, yang mampu menembus dunia, mengalahkan semua karya seperti karya sastra Kinagalugo, yaitu 300. Dari hulu, misal filosofi yang terkandung di dalam kehidupan Ulat Sutra itu sendiri hingga menjadi Sarwa Sutra. Saya minta maaf hari ini barangkali kalau saya sebutkan menjadi kritikan, tapi mohon maaf ini kritik membangun. Hari ini kita berbicara di pasar. Saya tidak melihat untuk masjid, jadi saya tidak memakai sarung. Saya pakai hari ini jas saya terbuat dari sutra, kecuali benang jahit dan pelapisnya. Sarung saya dipasang, kecuali benang emasnya dan benang jahitnya. Bukan hanya di daerah saya sendiri memakai pasarnya. Akhir bulan Mei lalu saya ke Belanda. Kemudian ada arahan dari Ibu Gubernur Sulawesi Selatan, semua rombongan Sulawesi Selatan harus memakai sarung. Memang tidak disebutkan sarung sutra, tapi saya berinisiatif. Memang sudah membawa sarung sutra beserta jas saya. Kita pakai di objek wisata yang cukup terkenal di Belanda, di Volendam. Volendam itu objek wisata budaya Belanda. Saya pakai berkeliling di situ tanpa risih sedikit pun. Bahkan saya merasa bangga mendapat kesempatan melihat sampai majas statutu masuk ke pengiring, walaupun bukan emas. Saya pakai keliling. Rombongan mengatakan, Pak, kenapa terlalu formal? Itu urusan Anda. Kalau saya mau formal, Anda tidak. Saya mau panggil bagi sutra. Karena kita tak keluhkan daerah itu. Apapun kegiatan kita, kecil apapun kita lakukan. Contoh misalnya, ya, orang lain memakai kostum yang sesuai seleranya, saya pakai sutra ikan. Nakumelo ki poi minimal orang kenali dulu produk kita. Terakhir mutlak adalah harus pakai dan mengerti cara pakai. Saya kira ini karena berkaitan dengan agar supaya produk-produk kita sendiri yang selalu mungkin tidak menghargainya atau sudah enggan menggunakan itu. Beberapa kesempatan lain sering saya gunakan untuk hal-hal seperti ini. Nah, kita kembali ke dia campur dengan lembaga, dia tidak akan memakai. Dan uniknya lagi, dia pernah bertekad. Bayangkan kalau misalnya ayam dikasih jagung, pasti ada salah satu yang berkuasa di situ. Ini tidak. Dan tidak akan berpindah ke helai daun lainnya, kecuali daun yang dimakan itu sudah habis. Nah, itu keunikan yang menurut saya bisa kita tiru.
lalu menjelang membuat seratnya itu berkepompong, ulat sutra itu berpuasa. Pada saat berkepompong itu sudah terbakar, tapi terbakar serat. Setelah berpuasa kira-kira 1 minggu, utuhlah kepompong itu. Nah, Indonesia tinggal lebih di satu di antara dua. Kalau dibiarkan, maka akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Tapi kepompong itu tidak bisa lagi dipakai karena seratnya akan putus. Tapi karena kita menginginkan seratnya, maka kita harus mematikan atau membunuh dia untuk diambil seratnya. Sehingga ulat sutra itu konon berpesan bahwa pelihara aku dengan baik, engkau akan menikmati hasil saya setelah saya mati. Karena hasilnya baru bisa kita ambil atau nikmati setelah kita matikan, kita bunuh. Dan dibunuh dengan sengaja. Lalu kita pintal menjadi benang sutra, akan menjadi cikal bakal daripada lepas sabit ataupun ikan-ikan lainnya terbuat dari sutra. Ada satu hal lagi, ketika sudah menjadi benang sape sebenarnya. Dan sakit bengkeling yang saya hafali, melalui proses istilah sampai akhir hayat kita akan baik. Tapi kalau salah menarik benang pangkalnya sendiri. Saya kira tadi sudah cukup banyak ya mengenai motif Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit saja, misalnya apa tadi Lagosi. Ada yang menyebutkan tadi motif Lagosi. Ya, motif Lagosi yang saya baca dari tulisan Ibu Profesor Andi Bagusuma itu berasal memang dari desa Lagosi. Motif Lagosi ini berbentuk kembang, dan tentu kita sudah pernah tahu semua tadi penari itu memakai ya, berbentuk kembang besar. Saya sering ditanya, Pak Kurnia, itu bunga Lagosi seperti apa? Ya sebenarnya bukan dalam bentuk bunganya betul. Hanya memang berasal dari desa Lagosi. Orang Lagosi ketika itu perempuannya ditinggal merantau, kira-kira terjadi pada kisaran tahun 1920 sampai 1930. Banyak kaum laki-laki Lagosi itu merantau ke Tumasik, sekarang Singapura. Disebutlah Tumasik. Ibu-ibu yang ditinggalin karena memang memiliki keterampilan menenun, mengisi hari-harinya ditinggal sang suami, menyambung hidup dengan cara bekerja menenun, menghibur hatinya. Itulah mereka terinspirasi menenun motif-motif kembang. Dan selalu kesehariannya melihat tanah-tanah di sekitar rumahnya itu ditinggal tidak ada yang garap, ditumbuhi dilarang tak terurus. Maka terinspirasilah untuk menghibur dirinya dengan menenun motif kembang-kembang itu yang bukan nama Lagosi, bukan nama bunganya Lagosi. Motif itu berasal dari desa Lagosi atau kampung Lagosi yang ada sekarang di sana, ada di Paman di Maju. Jadi tidak mungkin bisa diklaim dari manapun di penjuru dunia ini bahwa karena tidak ada Lagosi di Jerman, tidak ada Lagosi di Amerika, mungkin ya. Barangkali di dunia ini hanya di Paman ada Lagosi itu. Ya, itu menurut tulisan Ibu Profesor Andi Bagusuma. Itulah asal usul. Satu lagi kalau mau pagi terjadi apa yang diceritakan tadi. Nah, kalau mau pagi sebagai informasi, insya Allah bulan Juli akan kita ikutkan kontes Sutra Asia di Bangkok tanggal 20 sampai 31. Jadi alhamdulillah wakil lagi yang mendapat kesempatan pertama di seluruh Indonesia oleh pengurus Asosiasi Sutra Indonesia. Kebetulan saya sebenarnya ditunjuk menjadi ketua untuk pengurus Sulawesi Selatan, tapi sepertinya saya kurang, karena saya ingin berkonsentrasi di kampus saya sendiri. Tetapi peluang itu diberikan kepada Kabupaten Bajo agar Bajo ini bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan
yayasan yayasan disebut Vincent Seed Development yang dibawahi langsung oleh ratunya Thailand. Jadi kita sudah mengirim mempersiapkan satu, baru mau pergiling. Sementara ini kita persiapkan juga bunga lagosi itu. Satu lagi kita ikat untuk kita ikutkan kontes di tingkat Asia. Jadi saya kira memang sutra ini sudah tidak terbendung lagi lah untuk bisa ke mancanegara. Nah, tinggal bagaimana caranya kembali lagi ke belakang bahwa memang masih beberapa hal yang perlu kita benahi. Misalnya saja kelangkaan bahan baku. Bahan baku dalam arti betul-betul suka ya. Kan apa yang ada sekarang ini cerita dari Pak sudah masalah bahwa ada bahan-bahan yang sudah datang dari Bandung kemudian diolah di sini. Saya kira itu pola bisnis wajar-wajar saja. Tapi kalau kita membahu-membahu membangun sutra itu, saya pastikan tidak ada daerah satupun di Indonesia ini yang bisa menyamai Kabupaten Wajo. Wajo bisa, masyarakat Wajo bisa melihara ulat sutra, bisa meminta untuk menjadi pedang sutra, apalagi menurut orang Wajo menurut itu tanpa patron, tanpa bola. Banyak kejadian kalau pegiling itu tidak ada patronnya. Awal mulanya dibikin tanpa patron, tetapi muncul dari inspirasi. Olehnya itu orang Wajo selalu menenun dengan hati, sehingga mereka sudah seperti Pak Garis mengatakan tadi waktu konferensi gubernur, kita tidak buka lagi sistem menjawab karena ada 4 hal menurut orang Bugis tidak boleh kita mengambil kesimpulan. Hal yang pertama, janganlah katanya orang Bugis kamu mengambil kesimpulan apabila engkau dalam keadaan mengantuk. Yang kedua, janganlah engkau mengambil kesimpulan dalam keadaan engkau lapar. Dan keputusannya itu hanya berlaku pada orang lapar. Yang ketiga, janganlah engkau mengambil keputusan dalam keadaan emosi atau marah. Dan yang keempat, jangan kamu mengambil keputusan dalam keadaan sangat bergembira. Jadi ada 4 hal itu orang Bugis tidak boleh mengambil keputusan. Marah, keputusannya dapat berlaku pada orang bergembira sekali. Ya, coba orang bergembira sekali itu tidak ada yang diingat. Ya. Dan yang ketiga adalah lapar, dan yang keempat adalah barangkali ini kita selanjutnya memasuki acara penutupan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada beliau. Kenapa kayak relasi tadi? Alhamdulillah bisa sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Pada persisnya tentu tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain penekanan apa semua yang kita bicarakan pada hari ini. Dan tentu harapan kita akan ada hasil yang kita dapatkan, dan dari hasil itu akan lanjut tindak lanjut dari adanya MOU kami dengan pihak kementerian untuk kami mengimplementasikan apresiasi di lapangan. Olehnya itu pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas terpilihnya Wajo. Hanya ada 14 kabupaten di seluruh 2 kota di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan mudah-mudahan pada masa-masa akan datang kita nanti mendapat
kesempatan yang sama seperti ini, dan tentunya dengan hadirnya juga acara ini bisa memberikan semacam rekomendasi kepada Pemda ya, supaya ada keterlibatan yang maksimal hubungannya dengan pihak sambil ini ya, sehingga tidak lagi hanya menjadi pembicaraan tapi menjadi aktual. Tentunya ada beberapa agenda-agenda yang kita rencanakan ya, terutama agenda tahunan ya, hubungannya dengan Pak sampai apakah pawai atau festival ya. Di dalam acara itu ada fashion show, ada lomba membuat motif ya, dan sebagainya yang hubungannya dengan dan mengundang tentunya pihak-pihak yang terkait yang untuk datang di waduk sehingga waduk bisa terangkat di dunia internasional. Kemudian juga tentunya permohonan maaf ya, yang sendirinya apabila dalam kegiatan ini ada yang tidak berkenan dalam mulai pembukaan sampai akhir daripada acara ini, terutama atas keterlambatan kami hadir dan atas ini kita semua. Saya menutup secara resmi acara kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillah.